Gini ya. Tapi gitu bang. Asli tutup channel bang gitu tuh. Selamat malam para pemuda-pemudi Indonesia yang tidak berguna, yang merasa dirinya sedang tidak berguna atau merasa kesepian. Kembali lagi bersama kita bertiga. Saya Riyadi Pratama Putra. Dan saya Mufti Ibrahim. Saya Dirgam Hardika. Kembali lagi di tongkrongan kita, obrolan santai. Aji. TikToker sejati. Jadi apa nih yang mau dibahas malam hari ini? Apa mau tatap-tatapan 5 menit? Tatap-tatapan 5 menit. Tidak melakukan apa-apa. Barangkali kita jatuh cinta. Aduh. Viral tapi menjijikan. Viral dan menjijikan. Jadi banyak ya orang-orang yang berhasil terkenal karena keviralannya yang bukan salah, bukan benar. Tidak penting. Tidak penting. Tapi kalau kata mereka itu penting gimana? Ya, nggak mungkin mereka. Justru banyak orang-orang yang viral, yang nggak nyangka jadi viral. Mereka tuh bikin 5 bulan kemudian baru viral. Siapa yang salah? Yang nonton. Kita yang nonton, iya. Yang ngeklik, yang nonton, yang membicarakan, yang nge-share. Tapi kan viralnya juga karena kita penasaran kan? Iya. Apa yang sedang heboh di dunia maya? Jadi yang salah mah yang nge-share, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ini bukan salah benar, bro. Nah, jadinya opini sotoy. Tapi ininya sekarang mah orang-orang tuh pada kayak gitu. Ini ngomongin apa sih? Iya itu. Briefing ngobrolin mana? Tapi pada pengen naik di jalur bodoh. Jalur instan, nggak bodoh. Nah, kalau kata Aing bodoh gimana? Kan itu cuma pintar. Ya Aing nggak pintar, tapi Aing nggak melakukan hal bodoh. Betul sih. Aing cuma bisa berpendapat, tapi Aing setidaknya tidak melakukan hal-hal yang menjijikan. Tapi mana pernah melakukan sesuatu yang membanggakan? Nggak pernah, tapi Aing juga mengimbangi Aing nggak pernah melakukan hal yang menjijikan. Jadi gimana? Kan sinkron, imbang, bangga tidak, jijik tidak, netral, useless, tidak berguna. Seperti anda yang nonton kami. Ngapain lo? Jing. Jadi tadi kita udah briefingan nih. Mungkin kayaknya sih enggak, jangan. Maksudnya jangan. Ya itu jangan. Aman, bro. Aman. Ya, bro. Gak ikut. Bercanda Habib. Enggak canda. Habib bisa. Enggak usah. Enggak kan sekarang kayak gitu. Semenjak ada kata-kata canda baru ini kan teman saya Habib bau sumut. Ini bukan konten gibah, bro. Iya. Kehidupan banyak. Umur berapa sih? Saya 23, baru 23. Serius. Nah, aing buat 22. Anda tua, bro. Mana? 21. Lahiran 99, 21 kan? Mana? 97 gitu. 97. Ya kan cuma beda 2 tahun kan? Udah berapa teman yang sudah menikah? Jadi ternyata obrolan kita adalah kita mempunyai keresahan yang sama soal tentang pernikahan. Tidak sama. Tidak sama. Ya enggak sama. Punya keresahan masing-masing. Masing-masing maksudnya. Tidak sama juga, bro. Tentang pernikahan sekarang kayaknya balik lagi kayak dulu ya. Pernikahan dini. Oh, ini itu liriknya. Pernikahan. Ada goblok. Pernikahan ini. Jadi dini. Oh, ini Dini cinta yang melarang. Oh iya dini. Kok Jadi ini mana nggak setuju? Apa resah? Emang kenapa sih resah? Bukan setuju nggak setuju sih, bukan sekali lagi bukan disclaimer ya, bro. Bukan setuju atau tidak setuju, bukan benar atau salah. Ini mah ibaratnya ya balik lagi keresahan saya terhadap mengapa sih
menikah muda? Mengapa harus? Bukan harus. Mengapa akhirnya memutuskan gitu? Oh. Itu sebetulnya untuk semua gender berarti. Laki-laki Ya. perempuan. Ya, menurut saya. Nah, kan Mbak, Sebelum. banyak juga kalau misalnya untuk perempuan ya, banyak juga perempuan yang memilih untuk nikah muda, mungkin karena alasan ya aing mau ngapain lagi gitu, maksudnya ketika ada laki-laki yang siap untuk membimbing, ditambah laki-laki itu mapan, ya kenapa enggak gitu maksudnya. Toh wanita juga sejauh ini banyak nggak semua ya, nggak semua, banyak wanita yang ternyata lebih baik untuk di rumah gitu maksudnya. Gimana ya? Kalau menurut saya sih menikah itu bukan, karena banyak juga sih kalau zaman sekarang tuh mengikuti tren, jadi lihat temen gara-gara temen udah pada nikah misalkan Iya. di lingkungannya kayak dia terpengaruh gitu. Untuk ikut. Untuk ikut nggak sedikit gitu, maksudnya nikah itu bukan sesuatu Keputusan hal yang yang baik. apa ya, hal yang enteng gitu. Iya betul sih. Tapi Mane pernah tahu nggak kalau ngomong kayak gitu latar belakang mereka menikah kan kita nggak tahu. Iya. Faktor apa sih yang sebabnya? Ya itu juga bisa aja nggak, bukan keinginan mereka buat menikah, kan banyak juga sekarang. Yang kayak misalkan nih, yang lihat ya, kayak hamil duluan. Itu kan aduh, pusing pokoknya. Itu tuh mereka nggak mau nikah muda, tapi karena perut sudah membesar, ya kan? Dan juga sudah malu dengan keluarga, ya sudahlah, mumpung lagi corona juga catering murah. No offense ya bro, kita maksudnya bukan ngejudge yang apa, yang hamil duluan. Iya sih, maksud kami nggak ngejudge ya, whatever gitu, terserah kalian mau hubungan di luar nikah terus akhirnya hamil dan akhirnya nikah, ya it's okay. Di satu sisi ya bagus, berarti ada tanggung jawab. Di satu sisi gimana ya, rapi aja gitu bro. Enggak. Kan Aing juga bilang sebagai bisa jadi faktor kenapa itu bisa terjadi nikah muda tuh kan, itu jadi salah satu. Kata Aing justru hal yang berbeda loh kalau misalkan nikah muda sama ya kayak dikatakan tadi hamil duluannya. Orang nggak, sebenarnya orang dia bukan mengentengkan hukum agamanya. Kalau kita berbicara sosial gitunya, berbicara sosialnya yang tadi Maneh bilang, orang setuju, apapun yang mereka lakukan ya terserah. Mau itu kan berarti ketika si laki-laki udah berani berbuat seperti itu, ya berani tanggung jawab. Harus tanggung jawab, dan itu bagi aing bukan harus aib. Jadi aib gitu maksudnya. Enggak jadi aib. Di satu sisi ya mungkin di sosial ya kita menganut budaya ketimuran yang apa ya, yang judgmental segala macam, yang kayak anjing gitu. Ngapain gitu. Nah, makanya kita kerucutin lagi si temanya ini nikah muda loh. Jadi nikahnya laki-laki sama perempuannya emang sama-sama mau ya, tanpa terbebani apa-apa gitu ya. Kalau misalkan bahasnya atas kesadaran. Nah, atas kesadaran kalau mereka sudah memutuskan nikah muda gitu. Karena gini, kalau di lingkungan aing mah kebanyakan mereka tuh pertama udah pacaran lama, kedua kalau enggak ya ikutan tren gitu. Maksudnya ikutan tren ya, balik lagi kayak ngeliat temen-temennya udah pada nikah. Sedangkan menurut saya mah kok bisa gitu, semudah kok berani gitu. Sebenarnya banyak gini yang di lingkungan saya pribadi, mereka malah justru ngeributin pas hari H ketika acara pernikahan. Iya. Malah cenderung ribut ke situ. Kalau di lingkungan saya kayak nggak ada yang ngobrolin. Maksudnya pernikahan itu kan
it's not a wedding bro, Bukan gininya doang ya. ya it's not about the party, the wedding party. Weddingnya ya. Ini soal tentang Kehidupan selanjutnya. tentang wedding, tapi tentang marriage life, married life. Marriage. Life. Nanti dua cara. Kehidupan setelah Menikah. Berat cuy. Jadi banyak justru yang orang lihat, banyak orang-orang yang memutuskan untuk menikah yang nggak memikirkan ke depannya gitu makanya. Maksudnya mana punya tabungan enggak kah, atau kesiapan mental? Dibilang siap mah mungkin susah sih ya itu. Nggak, kalau Sama saya nang umur sih kalau siap nggak siap mah. Kalau saya ngelihat, kalau siap itu kayaknya semua orang juga kayaknya nggak ada kesiapan sih kalau nikah, benar nikah gitu, untuk janji seumur hidup, sehidup semati itu bersama, melewati berbagai rintangan pernikahan gitu. Ini susah gitu maksudnya. Jadi maksudnya banyak yang ternyata banyak orang-orang ya, kebetulan kan mana juga sebagai fotografer gitu kan, fotografer wedding. Banyak orang-orang yang ternyata lebih mementingkan hari H pesta itu kan, maksudnya hanya ingin euforia pernikahan, supaya terlihat saya udah nikah, keren, pesta gue gini nih. Iya. Kayak Nah, bahas-bahas tentang mental. Kalau maneh marane pribadi gimana sih? Kalau ngebayangin kalau pernikahan tuh nanti kan ada yang namanya menyatukan dua sisi itu kan, maksudnya keluarga besar, dua keluarga, dua karakter yang berbeda, sangat berbeda bahkan kan. Terus nanti masuk ke jenjang selanjutnya punya anak. Menurut mana membayangkan itu kayak gimana sih? Wah, menakutkan. Kalau saya pribadi ya, kalau untuk saat ini saya memandang pernikahan itu saya cukup menakutkan, cukup takut. Kalau saya pribadi ya ini maksudnya kita gini ya karena kita belajar gitu, mengamati fenomena yang ada di keluarga sendiri paling dekat atau di lingkungan sekitar gitu, pertemanan, gimana sih pernikahan itu. Ya ternyata ya enggak seindah FTV dan film-film bioskop yang kalian tonton, drakor, whatever that shit. Kalau aing mah enak. Enak sih. Aing setuju nikah muda. Kenapa? Karena apa ya? Kedua, gak usah di pertama dulu. Oh iya benar, pertama. Soalnya aing langsung pengen kedua. Aing mah soalnya segala sesuatu ngambil enaknya. Bocah-bocah anjing. Orang pribadi punya ketakutan punya anak. Anak. Nah, sama. Bukan bikin anak ya. Orang tua mana aja takut punya mana itu. Iya maksudnya ngelihat kehidupan orang sekarang gitu kan. Bukan takut ke cara mendidik sih sebenarnya, lebih dini dari itu. Maksudnya mana pernah kepikiran nggak sih kalau misalkan nanti ternyata anak mana nggak apa-apa ya, maaf nih, katakan cacat, lahir dengan cacat atau apapun cacatnya ya, yang sehingga mental orang tuanya yang belum siap, mungkin karena balik ke bahas nikah muda, ketika nikah muda terus punya anak, ternyata anaknya disabilitas, cacat, terus bagaimana mental kedua orang tua itu menghadapi itu. Maksudnya orang juga termasuk orang yang takut ya, walaupun itu sebenarnya takdir Tuhan ya, tapi anjir kok ngerinya gitu. Maksudnya justru kalau saya pribadi, justru saya malah cenderung pengen punya anak daripada menikah untuk saat ini. Terus nggak nikah gitu? Bukan nggak nikah, ngasuh gitu, pengen punya anak, ngedidik anak kayak gimana gitu. Kayaknya yang di otak saya itu kayaknya seru gitu. Kita mengajarkan nilai-nilai yang kita anut, kita ngobrol dengan opini-opini anak ketika sudah beranjak dewasa,
kita sharing sesuatu, kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan bareng gitu. Bukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua Anda. Wah, Ya, you know lah, kita maksudnya ya termasuk Anda juga ya. Kita nggak bisa kayak ngerokok gini bareng, apalagi anak laki-laki ke seorang ayah biasanya kan benteng gengsinya itu tinggi sekali kan. tapi itu nggak bisa disalahin orang tuanya loh. Iya. Iya nggak sih? Maksudnya kita sama orang tua gitu beda kan? Iya, beda. Emang kita nggak nyalain orang tuanya. Beda apa sih? Beda zaman gitu kan? Balik lagi bukan salah tidak salah. Maksudnya tapi opini. Kalau soal kita hubungan komunikasi, seharusnya orang tua gitu yang harusnya membuka suatu atau enggak menghancurkan suatu benteng ya terutama terhadap anak laki-lakinya gitu. Harusnya orang tua yang harusnya mendahului untuk bicara tentang apapun itu gitu. Iya. Kayak seru aja gitu kayaknya punya anak tuh meninggalkan suatu legacy. You know legacy apa ya bahasa Indonesia legacy? Apa itu Bang? Penonton kita menikeng bodoh. Termasuk saya. Legacy itu ibarat kayak peninggalan gitu. Kayak kita ngajarin sesuatu apa yang akhirnya anak kita bakal diingat dan dilakukan, diserap gitu. Walaupun misalkan is okay nggak ada konflik atau ketidaksetujuan terhadap akhirnya ya kita saling sharing opini masing-masing gitu. Ya terhadap kita kan beda zaman otomatis kan ya. Ya tentang opini dia yang pada era itu dan kita berbicara opini-opini kita dengan apa pengalaman kita sebelumnya gitu. Jadi kayaknya hangat aja gitu kalau bayangan saya someday gitu punya anak kayaknya kebetulan suka jalan-jalan gitu ya, kayaknya rame gitu. Punya mobil camper van. Aduh. Udah saya mikirnya sejak itu kalau untuk anak, tapi untuk pernikahan itu anjing kayak wah. Kalau anak tuh kayaknya. Tapi kalau pengalaman aing pribadi, orang kan ada saudara yang nikah muda masih SMA. Lulus SMA. Enggak, masih SMA malah. Oh, nikahnya. Terus aing tanya kan, apa mental udah siap nggak nikah muda? Dia jawab enggak. Ya kan? Terus kehidupan setelah menikah udah dipikirin belum? Ya gitu. Terus apa yang tujuan nikah muda tuh apa sih mengenai kayak gitu? Kayak maksudnya men sekarang anjir 2020 men. Iya, makanya aing tanya terus tujuan mana itu apa kayak nikah muda kayak gitu. Jawabannya gila sih. Jawabannya simpel. Tapi kayak apa ya? Lebay. Bukan lebay sih tapi alasannya itu gue cuman takut kehilangan dia. Aing tuh takut kehilangan dia. Aing cinta sama dia. Aing nggak mau buat gonta-ganti pacar lagi. Ya udah aing ikat. Oh, itu. Jadi apa istilahnya takut kehilangan. Takut kehilangan. Terus aing kalau tanya lagi kan. Mungkin kalau ditunda-tunda takutnya kegondol orang kayak gitu. Makanya pas aing tanya, tapi udah siap ke depannya kayak gimana? Dia jawabnya ya udahlah. Kalau nggak berani mau kapan lagi? Terus sekarang gimana kehidupannya? Gak ada yang buruk juga. Mereka hidup lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja kok, beneran. Malah kalau ketemu, kadang aing juga suka ada rasa iri ya kan? Wah anjing enak ternyata. Tapi pas lagi susahnya, wah ngeri anjing. Yes, somehow kita maksudnya saya suka motret wedding gitu. Somehow ketika kita ngelihat suatu pernikahan, pesta pernikahan tuh anjing seru sih kan. Makanya pas aing dari saudara aing kayak gitu, aing punya quotes nih. Apa tuh? Ketika tadi lihat di HP. ada. Ketika maneh ditinggalin sama orang yang maneh cintai, maneh itu nggak rugi sebenarnya, beneran nggak rugi. Yang rugi itu justru yang ninggalin, karena maneh mah cuma kehilangan orang yang maneh cintai, tapi si yang ninggalin kehilangan orang yang tulus mencintai.
Oh my god. Dalam enggak makanya anjing. Bukan keputusan yang baik Seperti anjing nikah siapa? muda tuh. Sepertinya apa ya, menjiwai sekali Anda ya. Coba dari lubuk hati. Dari luar yang terdalam. Yang Hei dicatat. kamu. Itu Buat yang nonton. Anda yang nonton, buka Balikan blog yuk. saya. Hey. Oh di blog. Udah anjing udah. Jadi kehidupan anjing. Jadi bahas masalah. Aing juga punya quotes. Apa itu? Coba. Kalau di konten Uus ada di atas Iya, ya. nanti kita bikin nanti. Jangan dong goblok, harus bedain. Oh, di Pakai bawah motion ngelewat gitu. Oke, subtitle ya tadi. Subtitle. Itu nggak cukup di atas kecil pak. Oh, ya udah enggak usah. Nggak usah lah, Jaks. Mungkin penonton kita sudah bisa mendengar kecuali Anda Tuli. Pernikahan itu goblok. Ya udah sok aja. Coba ngomong. Pernikahan itu bukan soal menurut saya pernikahan itu bukan soal kecepatan tapi ketepatan. Si betul. Jadi saya ngebayangin nih suatu saat di hari pernikahan saya entah kapan sekali lagi. Bisa aja Saya tambahin entah kapan. ya entah kapan. Maksudnya nggak munafik atau tidak menutup kemungkinan juga. Disclaimer lagi nih. Bisa aja mungkin tahun depan balik lagi ya. Tapi saya sendiri punya keresahan ketakutan akan hal tersebut gitu. Pernikahan. Jadi saya ngomong apa nih? Ya. Oh, membayangkan suatu saat di hari pernikahan saya ketika speech kita prakata gitu. Saya akan bilang, Aing akan bilang ke teman-teman yang misalkan ada yang belum nikah, ya itu dia, menikah itu bukan soal kecepatan, tapi ketepatan, santai aja, ada waktunya. Misalkan, kan sebagian ya emang ada gitu umur 40 malah di luar Baru negeri, nikah. biasa aja gitu, nggak ada judgement, nggak ada, karena ya Nikah kolot. kalau Di sini kan disebutnya nikah kolot ya. Nikah. Perawan kolot. Apa? Kalau di Indonesia itu kan misalkan dijanya kalau cewek mah udah nggak produktif lagi, Ya. nggak bisa membuahi, ya terus kenapa gitu? Tapi Kan emang Ya statement itu betul. Secara saintis betul. benar gitu. Ya terus kenapa gitu kalau emang belum waktunya gitu ya udah gitu. Iya. Bukan malah kita yang apa ya? Bercandaan yang udah aduh nggak relevan. Iya. Apa nikah kita setiap ketemu tongkrongan. Jangan dulu tongkrongan, keluarga dulu deh. Keluarga Iya, dulu. makanya kalau mana misalkan percaya sama sains kan, ilmu kan ilmu pengetahuan. Kalau misalkan Bukan nikah ilmu. apa? Percaya. Percayaan. Kalau mana misalkan percaya bukan percaya apa sih? Tahu kalau nikah tua itu nggak produktif lagi. Terus kenapa tuh mana buat yang perokok udah tahu merokok tuh berbahaya tapi masih ngerokok? Jadi nggak bisa disalahin cuy. Iya, nggak bisa kan kita tidak berbicara salah benar. Iya. Tapi Sekali salah lagi. katanya. Tapi balik itu tadi ketepatan maksudnya. Iya benar gitu doang. Udah. Tadi kan pernikahan itu bukan tentang kecepatan tapi ketepatan. Definisi ketepatan itu boleh dibeberkan lagi nggak sih? Ketepatan itu sangat variabel. Karena saya hidup di era milenial Sama. dan biasanya mahasiswa itu punya daya kritis yang lebih. Iya. Punya daya pikir, pola pikir, tapi nggak semua juga sih, kayak ini mah goblok-goblok aja gitu. Emang gini aja lah. Namanya hidup, ntar juga mati. Jadi mau ngomong apa ya? Ketepatan. Nah, ketepatan apa? Ya maksud dari bukan tentang kecepatan tapi ketepatan itu apa maksudnya? Ya Supaya variabelnya penonton ketika ngerti itu. ada variabel finansial. Itu mau nggak mau data faktanya gitu, banyak sekali yang akhirnya memutuskan cerai gara-gara finansial gitu. Gara-gara miskin. Di berbagai era, bukan era kita gitu sebagai orang Milenial. anak milenial gitu. Dari dulu kayaknya banyak juga gitu dari zaman
Firaun. Enggak juga sih, enggak tahu ya. Anda Firaun. Belum hidup anjing zaman Firaun. Ya maksudnya dari zaman dulu Jadi lah. kayaknya juga saya yakin ada sih gara-gara finansial akhirnya ekonomi akhirnya gara-gara utang nikah. bisa jadi. Siapa tuh? Nggak ada FTP FTP. Pembantuku menikah dengan majikanku anjing. Entah itu nikah, Pembantu bener, pembantunya. entah itu nikah apa namanya, utang untuk nikah, entah itu tidak punya tabungan semasa muda gitu. Tapi sepakat nggak kalau misalkan masalah ketepat, orang mendeskripsikan ketepatan itu teh sebagai orang yang tepat menurut orang. Termasuk itu. Nah, Ada makanya waktu, ada orang yang tepat, ada momen yang tepat, ada ketika mental yang siap. Tapi menurut Aing itu tuh bisa disatuin tau. apa tuh? Kalau kata Maneh ketepatan itu nunggu orang yang tepat. Ya. Kenapa nggak dicepetin? Iya, maksudnya Maneh pun nggak tahu Nggak. kalau yang Maneh pacarin sekarang tuh orang yang tepat. iya, maksudnya enggak ketika ada orang yang tepat. Ada Entah. variabel lain yang harus Iya, ada diperhitungkan. variabel lain yang harus diperhitungkan, maksudnya masih ya kan menurut si Dirga ketepatan tuh bisa banyak variabelnya. Salah satunya adalah finansial. Orang melanjutkan kalau orang ketepatan itu orang yang tepat. Karena dari orang yang tepat mungkin bisa jadi nanti dari orang yang tepat mendukung ke finansialnya si orang itu. Berjuang bersama gitu. Berjuang bersama. Kalau bahasa gombalnya mungkin kita berjuang bersama ya Bahasa. sayang. Tapi fenomenanya gitu kalau di Indonesia, yang lihat mah kayaknya seolah laki-laki tuh yang paling dibebani. Dibebani, betul. Kalau khususnya kayak soal finansial segala macam gitu. Iya. Kalau saya nggak setuju sih, kalau saya mah mending dua-duanya kerja gitu, berpenghasilan. Emang. Karena entah someday bisa aja kan misalkan bertumpu pada seorang lelaki, kita nggak tahu gitu umur maksudnya Umur panjang tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Si enggak, laki-laki. maksudnya Nggak guna. itu siapa? Nggak harus nanya siapa. Harus ada contohnya lah. Harus ada contohnya aja. Gak usah lihat jauh ah. Contoh udah ada. Sabar. Ya maksudnya gitu. Orang juga mindset orang yang terbangun saat ini adalah sebagai laki-laki ketika karena orang tidak munafiknya, orang pengen juga nikah, maksudnya kalau di hati mah itunya pengen sih nikah, tapi setelah dipikir-pikir ternyata benar juga tadi di budaya kita itu laki-laki selalu yang harus Secara tidak langsung ya, tidak tertulis gitu. Kebanyakan nggak semua. kemana nggak berani sih. Emang realitanya seperti itu. Saya nggak mau menyamaratakan seluruhnya. Laki-laki ya yang paling dibebani oleh finansial dan hal-hal yang yang laki gitu. Tentang apa kalau bahasanya ya? Saya lupa lagi istilahnya, bro. Licing. tapi kalau Aing sendiri sih Aing nggak merasa keberatan. Kalau meskipun semuanya bertumpu kepada lelaki, Aing justru nggak mau kalau misalkan istri Aing nanti kerja terus misalkan berkarir nggak apa-apa, tapi cukuplah di rumah aja. Itu mah emang balik lagi ke orangnya. Iya, maksudnya Aing mah ini kan kalau Dirga tadi kurang setuju, ya kan? Kalau Aing mah bukan setuju, tapi Aing justru ntar pengen kayak gitu. Ketika lelaki terlalu dibebani, kadang si istilah bahasa Prancisnya mah tuman si awewe teh. Karena dia mungkin nggak merasakan bagaimana susahnya cari uang, nabung untuk menghidupi satu keluarga gitu. Ya demanding jatuhnya nantinya gitu. Nggak kalau nggak sama-sama berjuang, kan beda ya ketika kita mencari uang hasil dari
keringat sendiri, membeli sesuatu apapun juga untuk penghargaan diri sendiri gitu atas hasil kerja kerasnya, itu beda Asli. daripada ketika kita masih anak-anak mah minta uang. Kita udah beranjak dewasa, wah anjing ternyata gini nyari duit men, susah anjing. Kita panas, dingin, hujan, kita terobos gitu orang-orang tua kita berjuang untuk menghidupi keluarganya gitu. Iya. Nah, menurut saya itu rata-rata yang enggak apa ya, orang-orang yang akan menghargai 5.000 perak itu orang-orang yang bekerja keras atas hasil cucur keringatnya sendiri, dibandingkan orang-orang yang hanya meminta aja gitu ke seorang suami, minta belanja segala macam, nggak akan merasakan mungkin. Tapi menurut orangnya, kalau misalkan untuk saat ini, karena banyak juga orang-orang yang ya kita maksudnya orang ngobrol sama cewek gitu kan, bagaimana sih pendapat mereka tentang tadinya finansial itu. Yang juga kalau Asam check lambung kena ya Bang? Aman. Jadi maksudnya gini, karena mungkin cewek juga kan udah masuk era milenial, cewek seumuran kita udah banyak juga yang udah open minded kalau misalkan nanti setelah menikah tuh kita sama-sama nyari uang. Entah gitu. ya, yang nggak tahu mungkin di lingkungan saya aja entah gimana gitu. Tak orang mah justru lebih ke orang tuanya sebenarnya. Ketika bayangin mana pas mau melakukan pernikahan terus menghadap ke apa menantu berarti ya? Calon menantu. Mertua lah. Mertua, calon mertua. Nah, justru banyak tragedinya di situ, yang masih banyak terjadi itu di situ sebenarnya. Orang tuanya yang mandang ya laki-laki belum kerja, belum apa, Belum udah mapan, gitu. maksudnya si anaknya justru yang anaknya udah berkomitmen Untuk berjuang bersama, tapi orang tuanya, nah yang mungkin namanya orang tua khawatirnya, nah tapi ya maksud orang mungkin menurut orang tragedi masalah finansial itu di zaman era umuran milenial kayak kita gini mungkin sudah berkurang, cuman masalahnya di generasi yang sebelum kita yang masih mempertimbangkan gitu. Boomer, fuck you, boomer anjing. Kasar penjiwaannya. Jadi kayaknya ada masalah pribadi ini mah. Enggak juga, emang boomer itu asshole anjing, maruk. Gitu. Jadi ya banyaklah teman-teman orang yang udah berusaha ya untuk udah pacaran lama, terus ya pasti mereka banyak yang berpikir untuk ke tahap selanjutnya, tapi masih berpikir nanti gimana. Tapi si ceweknya masih ya udah ayo bareng-bareng. Nanti mah bisa dipikirin, orangnya bisa kerja kalau misalkan mana mungkin gombal gini itu. Omong kosong. Mungkin. Tapi aing juga kalau check in kalau ngobrol sama cewek kalau ngobrol sama cewek dulu waktu di kampus waktu masih kuliah, aing nanyanya gitu, misalkan mana mau nggak sih nikah muda, rata-rata yang aing tanya pasti pengen. Iya pasti. Terus aing nanya emang mana terus aing nambahin kan, karena terus aing tanya gitu kan semuanya emang karena keluarganya harmonis. Enggak, maksudnya kalau misalkan nanti segala sesuatu yang maneh pengenin yang ntar pas udah pernikahan tapi nggak maneh dapetin itu gimana ya, dia jawabnya kayak gitu kan, pasti kayak ya udahlah itu mah bisa bareng-bareng. Selama aing nikah sama orang yang aing cintai, yang emang aing teh pengen berkeluarga sama dia, terus aing tambahin lagi tapi kan itu bukan keputusan yang baik cuy, kayak gitu kan. Terus dia gini anjing jawabnya, kalau itu menurut aing keputusan yang baik, apa masalahnya sama mana itu apa? Kayak gitu. Iya sih emang. Kalau misalkan mana punya keputusan baik mana sendiri, kenapa harus ngeganggu keputusan baiknya aing? Ya kan balik lagi bukan salah benar. Ya karena nggak nyalahin. Iya. Ini mah aing menyampaikan apa yang kata teman-teman aing bilang gitu kan. Iya karena banyak orang juga yang berpikiran ketika orang menanyakan hal ini, mungkin orang-orang juga kan punya pendapat masing-masing tentang keputusan apa yang mereka ambil gitu. Mungkin mereka menanggapi kalau misalnya yang orang tangkap dari obrolan mana
si teman maneh teh ya mungkin karena keputusan dia sudah bulat, kok maneh masih nanyain hubungan percintaan orang gitu. Mereka kan udah punya keputusan masing-masing, mereka udah bisa tanggung jawabnya. It's fine. Tapi rata-rata yang aing tanya tuh kan yang cewek bukan bandel apa ya? Kayak yang emang Leha-leha. enggak leha-leha, tapi kayak sepemikiran sama aing gitu kan. Jadi kalau mereka mah yang aing tangkap dari ngobrolnya, jadi mereka tuh menikah muda tuh lebih untuk pembenahan diri sendiri. Justru karena menikah untuk membenahi diri. Jadi kayak lebih merubah semua pola hidupnya yang Ya misalkan somehow juga bakal kayaknya bakal sih kalau menikah itu bakal membenahi diri. pasti. Sebenarnya nggak semuanya buruk sih kalau yang bilang. Iya. Nikah muda tuh. Iya, makanya itu keresahan. Itu mah cuman Sharing aja. Orang ini obrolan omong kosong, gak usah dipercaya kali. ya, emang nggak ada reda anjing, emang ngobrolan tolol. Obrolan cari duit ini. Chance. Belum apa-apa. Belum ada logo. Kamera sana. Kamera Sony. Sony, Ini Mik. Sony, Rode, tolong ya. Tolong. Gak usah Kalau- endorse kami. Kalau maneh nanya aing misalkan, tapi maneh mau nikah muda aing mau kok. Kalau ada yang tepat. Kalau misalkan kalau masalah nanya tepat nggak tepat aing aja nggak tahu ama yang sekarang tepat apa nggak tepat. Yang sekarang. Ada Yang mana Pak? yang ketiga udah. Satu aja nggak ada anjing. Aing mau nikah muda beneran. Si good boy. Karena emang bener karena kalau misalkan kata aing ya, kalau misalkan cowok udah nikah, targetnya naik sih. Iya. Aing juga bakal bisa ngerubah pola hidup aing sendiri. Tapi aing nggak ngejamin bisa ngelakuin, tapi setidaknya pikiran aing bisa ke situ. Nah, justru yang fenomena yang sekarang terjadi, banyak juga yang nikah muda ternyata Keterbalikannya ya. ketika maneh berani ngomong aing bisa loh tanggung jawab, aing nanti ketika udah nikah mah pola pikir aing meningkat, Ditampar oleh realita. ditampar sama realita, maneh ngehidupin diri sendiri aja belum bisa gitu. Sekarang udah harus menghidupkan dua kepala, apalagi nanti ketika Jangan mikirin kepalanya aja cuy, bawahnya. Ketika ditampar ke kamar, beres. enggak Kadang dia juga benar. Kadang menyelesaikan masalah rumah tangga kadang bisa Dengan zina halal tuh. orang juga sepakat malah. Ya ada sih hati kecil kan tadi dibilang orang juga pengen nikah, cuman balik lagi ke diri orang sebenarnya udah sanggup belum sih kalau misalkan nanti bisa menghidupkan dua orang gitu kan, apalagi kalau udah ditambah anak, terus ditambah beban-beban selanjutnya. Kalau sekarang mah orang juga bilang saya akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kan enak gitu kalau misalkan tiap pagi ada istri bangunin sayang, bangun, kita miskin loh. Bangun dong. bangun kerja anjing. Kita makan tahu tempe terus hari ini anjing. Atuh, ayo aku tuh pengen lipstick, pengen ayam sekali aja. Jangan ngerebus batu. Sambil backsound. Token habis. PLN nunggak. Astagfirullahaladzim. Nah gitu maksudnya teman-teman pendengar yang sampai saat ini mungkin masih mendengar, Kami sangat berterima kasih sekali bukan itu cok, kepada Anda yang mau mendengarkan kami. maksudnya ya mungkin bisa dipikirkan bareng-bareng, bisa dipikirkan lagi. Maksudnya ketika kita punya argumen seperti ini yang mungkin real sepakat ya apa menikah muda. Aing bukan sepakat, tapi aing ngedukung. Enggak sih? Kalau ngedukung aing nyuruh ya. Aing setuju aing. Kalau dia Aing jadi maksudnya Nggak ada masalah. Aing enggak jadi masalah, aing enggak resah. Iya. Yang nggak jadi masalah juga sih saya pribadi, cuman keresahan. Iya, kalau aing mah malah enggak jadi keresahan. Soalnya aing aja punya dari keluarga sendiri aja yang nikah muda. Terus mereka bahagia lancar. Iya. Kalau bahagianya sih nggak tahu. Tapi kalau misalkan udah kumpul keluarga gitu kan, ya mereka fine-fine aja. Meskipun pakai baju yang kemarin lagi. Wah, bongkar aib. Siapa itu? Contoh wae. Bercontoh wae. Aduh. Ya balik lagi itu soal ketepatan. Kan Mm-hmm. kalau menurut saya pribadi, tolong
pikirkan matang-matang, kesiapan segala hal gitu. Karena ya sih bisa dibilang bukan Karena keputusan yang baik ya. Bukan keputusan yang tepat. Baik mah baik beberapa orang. untuk beberapa orang. Karena yang juga meskipun aing nggak resah sama yang nikah muda, tapi kalau ujung-ujungnya menyesal itu kan Ya sangat disayangkan Sangat gitu kalau misalkan. disayangkan. Karena mental tuh Dengan gak harus umur ya. ketika kita setelah menikah baru membetulkan diri gitu, membenahi diri. Justru Alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan gitu. Gitu Bagaimana mungkin kita ngobrol dengan orang yang telah jauh setelah kita menikah gitu, orang-orang lain gitu, sharing gimana sih pernikahan. Dan realitanya ternyata kalau di lingkungan saya, guys lah, mau nikah, sok we udah nila. Banyaknya yang seperti itu kalau di lingkungan saya pribadi ya. Dan jadi what's wrong gitu, what happened gitu ya, apa yang terjadi gitu, ada apa kok dulu nikah gitu, dan akhirnya ngasih masukan udah sok pas-pasin dulu masa muda gitu. Banyak kan kayak di IG kutipan-kutipan gitu kan, kayak cewek bikin status malas banyak tugas nih, dah lah mau nikah aja. Dah. Cewek mah enak anjing, cowok Anjing. malas nyari duit, dah lah nikah aja. Goblok, makan apa anjing? Itu bercandaan yang enggak, Makan omong kosong doang, nanti udah nikah. bercandaan menurut saya enggak lucu sih. Kadang ada aja sih di tongkrongan tuh kayak gitu, udah lah. Cewek malas gini, udah lah. Makan omong Nyari yang kosong mapan kan aja anjing. Sayang, mau makan apa kita hari ini? Bentar ke suami kan, si Iya. suaminya jawab, makan gombalan aku aja. Kenyang. Nutrisiku gombal, Nutrisi. vitaminku omong kosong. Pas anak keluar bucin. Bucat. Aduh. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kalian punya opini pendapat kalian sendiri, boleh tulis di kolom komentar, Pak. Ya kita sharing, saling belajar. Kita Iya, saling belajar. sekali lagi kita tidak menjudge ini buruk atau baik, ini salah atau benar, sekali lagi bukan. Karena Soalnya dari antara kita juga ternyata belum ada yang menikah gitu. Iya. Sudah berani membicarakan hal-hal yang masih gelap. karena kita melihat fenomena di sekitar. Nah, baru melihat fenomena sekitar tapi belum merasakan gitu. Mungkin sebaiknya kalau misalkan nanti kita membicarakan hal-hal yang akan kita bahas, mungkin lebih bagusnya kita memanggil orang yang sudah mengalami hal itu, bro. Gitu. Yaudah aing besok nikah. Nanti diundang lagi Anda jadi narasumber verified gitu ya. Jadi valid obrolan kita tuh bisa kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Kita ngeluarin opini, nikah muda tuh gini. Terus katanya udah nikah? Enggak ah. Aing gini. Nah, maksudnya bisa dirundingkan bareng-bareng gitu. Bisa membuka. Justru sekarang kita kan masih bicara yang tidak pasti sebetulnya menurut Aing. Walaupun kita sudah melihat fenomena yang sudah terjadi, sekitar, gitu. Fenomena sekitar, tapi alangkah lebih baiknya mungkin nanti ada yang udah nikah, boleh kontak kita buat jadi bintang tamu. Goblok, emang mereka udah pasti bikin podcast. Jadi bintang tamu di sini. Iya. Untuk sharing-sharing lagi gitu. Jadi buat kalian yang udah nikah, sini. Ini aing. Gitu paling ya. Oke, teman-teman, udah kan? Sudah? Apakah sudah keluar semua keresahan-keresahan kalian? Kalau aing udah mulai sih, yang asalnya aing tuh nggak keresahan sama sekali, tapi tadi ngobrol nggak jadi resah, Jadi oh iya juga. nggak jadi resah, tapi ada sedikit ngebuka pikiran, jadi oh iya sih, Iya sih. Layak dipikirkan. lah bener, boleh dipikirin. Aing terima gitu aja. Kalau orang pribadi sih punya masalah tentang nikah muda, sebenarnya orang pribadi nggak masalah sama nikah muda. Cuman balik lagi ke diri masing-masing untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga, maksudnya bisa difikirkan dari bisa difikirkan lagi teman-teman sekalian, keluarkan. bisa dipikirkan lagi bareng-bareng gitu. Ya. Menurut mana gimana? Menurut saya masih ada banyak keresahan yang lain sih sebenarnya. Sebutin. Bahas. Kita kupas tajam silet. Wis,
Kembali lagi di RCTI Silet. Enggak, tahu enggak yang Topeng. yang Waspada. Waspadalah. Nikah muda itu waspada. Waspadalah. Waspadalah. Jebakan Batman. Kembali lagi di acara kita termehek-mehek, boleh? Ini baik lagi saya against it. Pemuda itu berkarya, bro. Keresahan saya lagi selanjutnya. Menurut saya gitu. Pemuda itu berkarya, membuat sesuatu yang positif untuk dirinya, untuk lingkungan, untuk keluarga. Tapi berkarya bisa dilakukan setelah nikah nggak sih? Berkarya Bisa, kan? Tidak ada umur. Tidak ada. Ya setuju sih. Tapi kan ini ngobrolin masih konteks pas masih muda, Masih sebelum menikah. Kan laki-laki itu panjang langkah kan Panjang langkah. Ya explore suatu hal baru gitu, jalan-jalan kayak entah suka jalan, go ahead, jalan-jalan. Bikin konten YouTube kayak kita ini gak jelas anjing. Tapi mana sepakat nggak kalau misalkan menikah itu menutup beberapa langkah kita? Sepakat. Sepakat. Kadang somehow bikin susah gitu untuk mikirin ya cicilan. Iya. Ketika udah nikah tuh. Kalau muda mah ya udah. Kalau ibarat kata Plus Plus tuh gimana sih lagunya? Gimana tuh? Saya lupa lagi liriknya. Apalagi saya. Mana ngapain nyicil kalau udah nikah? Kontan lah lunas. Makanya kerja. Ya makanya itu. Kerjanya dari sebelum. Bukan nabungnya setelah menikah menurut saya. Mempersiapkan sebelum kita nabung untuk masa depan kita setelah pernikahan. Jadi intinya masing-masing orang punya keberuntungan gak sih yang gitu? Keberuntungan yang berbeda gitu maksudnya. Nasib yang berbeda. Banyak orang yang sudah berencana, oh nanti nikah bla 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 gini-gini bareng ternyata tidak terrealisasi gitu. Tapi banyak juga orang yang punya nasib lebih baik, diberi nasib lebih baik oleh Tuhan, ternyata mereka bisa menghidupkan keluarganya mereka dengan dengan baik gitu kan, dengan layak. Tapi mereka benar-benar berjuang setelah menikah gitu. Banyak. Yang kita lihat dari orang-orang artis. Artis. Dasarnya emang kaya ya. Artis mah. Wah, jangan suka artis juga kali. Kejauhan anjing. Gitu. Ya mungkin teman-teman kita sudahi saja. Mungkin banyak teman-teman bisa ambil beberapa poin yang ya bisa dikutip, bisa diambil hikmahnya. Gak bermanfaat ya. Walaupun kurang bermanfaat. Anggap aja manfaat lah. Nah, banyak sekali manfaat dari konten-konten ini. Kalian harus mengikuti apa kata-kata kami, gitu nggak? Kalau tidak. Kalau tidak mengikuti, apa tuh? Kalian bukan teman kami. Tasuk. kurang serak nih, belum serak. Tutup. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton. Mungkin cukup sekian obrolan kami. Saya pamit, Gali Pratama Putra. Saya Mufti Ibrahim. Saya Dirga Mardika. Tunggu kami di episode berikutnya. Jika ada poin-poin yang bisa kalian ambil, jangan lupa subscribe channel kami, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga berikan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.